Kita masih punya rekamannya bahwa pemerintah mengatakan ketika Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, katanya akan ada lapangan pekerjaan yang bisa dibuka dengan seluas-luasnya. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja akan disahkan, pemerintah mengatakan bahwa kesejahteraan kaum buruh, kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan pesat dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah mengatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka investasi akan berdatangan. Buruh tidak mudah di PHK, upah akan naik dengan tinggi, kemudian kesejahteraan akan meningkat. Tapi 3 tahun setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, semua janji-janji itu tidak pernah terbukti. Semua apa yang dikatakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah kebohongan belaka. Karena faktanya, apa yang disampaikan di awal dengan apa yang kita rasakan sekarang, semuanya bertolak belakang. Dia bilang buruh akan meningkat kesejahteraannya, tapi yang kita rasakan upah naikannya sangat kecil. Dia bilang lapangan pekerjaan akan dengan mudah di PHK dan tersedia di mana-mana, tapi kemudian yang kita rasakan hari ini sulit untuk mencari lapangan pekerjaan. Dia bilang Undang-Undang Cipta Kerja akan membuat buruh semakin kuat dan tidak mudah di PHK, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. PHK sekarang di mana-mana, upah murah, dan kemudian pesangon rendah, jaminan sosial sangat sulit didapatkan. Dan hari ini kawan-kawan, setelah sekian kali kita meneriakkan tentang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, hari ini kita datang ke tempat ini. Hari ini adalah bertepatan dengan Mahkamah Konstitusi menyidangkan Undang-Undang Cipta Kerja yang salah satunya dimohonkan oleh Partai Buruh. Partai Buruh adalah satu-satunya partai politik yang mengajukan uji judisial tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Agenda hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi, dan salah satu yang akan memberikan kesaksian adalah Bung Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Tapi tidak hanya Bung Iqbal yang hari ini memberikan kesaksian, kawan-kawan. Kita semua yang hadir di sini juga ikut memberikan kesaksian bahwa kita bersaksi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kenaikan upah sangat kecil. Tidak pernah terjadi sebelumnya kenaikan upah lebih rendah dari nilai inflasi. Itulah yang menyebabkan bagaimana daya beli kita runtuh. Itulah yang menyebabkan bagaimana kesulitan di mana-mana. Itulah yang menyebabkan bagaimana kita kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita juga menjadi saksi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, buruh kontrak semakin eksploitatif. Kalau sebelumnya buruh kontrak hanya bisa dikontrak maksimal 3 kali, hari ini buruh kontrak bisa dikontrak berulang kali, bahkan ratusan kali. Dan itu yang menyebabkan di banyak tempat, di banyak perusahaan, di banyak daerah tidak ada lagi pengangkatan karyawan tetap. Kita juga menjadi saksi bagaimana outsourcing dengan agenda Undang-Undang Cipta Kerja dibebaskan di semua jenis pekerjaan. Kalau dulu hanya dibatasi untuk 5 jenis pekerjaan, dan itu pun kita tolak, sekarang dibebaskan untuk semua jenis pekerjaan. Maka kita bisa menyaksikan di banyak tempat perbudakan modern ini begitu merajalela. Kita juga menjadi saksi bagaimana buruh sangat mudah di PHK. Kalau dulu ada ketentuan satu pasal yang mengatakan bahwa dengan segala upaya PHK harus dihindari, dan pasal itu sekarang tidak ada lagi. Sekarang bahkan PHK bisa dilakukan dengan hanya mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Dan itu yang menjelaskan buruh-buruh di tekstil ketika gempuran impor merajalela, dia begitu mudah di PHK. Mahkamah Konstitusi pada undang-undang yang lalu pernah memutuskan bahwa PHK karena efisiensi hanya bisa dilakukan ketika perusahaan itu tutup secara permanen. Dan Undang-Undang Cipta Kerja dalam salah satu pasalnya mengatakan untuk menghindari kerugian, perusahaan bisa melakukan PHK dengan dalih efisiensi. Bayangkan kawan-kawan, hanya untuk menghindari kerugian, artinya perusahaan belum rugi, perusahaan belum mengalami kerugian, belum ada audit terkait dengan keuangan perusahaan. Hanya untuk mengurangi kerugian, menghindari kerugian, PHK bisa dilakukan. Dan kategorinya adalah efisiensi yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja
pesangonnya hanya 0,5 ketentuan, hanya setengah dari ketentuan yang lama. Yang lama di undang-undang sebelumnya kita mengenal ketentuan 2 kali ketentuan, 2 kali pesangon. Sekarang tidak ada lagi, hanya 0,5. Lagi-lagi kita menyaksikan di pasal pertama di Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian dimasukkan perubahan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu mengatur tentang pemagangan. Di undang-undang sebelumnya terkait dengan pemagangan hanya dikenal dengan 2 sistem. Yang pertama adalah melalui lembaga kerja yang dibentuk oleh pemerintah, yang kedua adalah lembaga kerja swasta. Tapi kemudian dalam Undang-Undang Cipta Kerja diterjemahkan dalam pasalnya yang dimaksud dengan lembaga pelatihan kerja swasta adalah lembaga kerja yang berbadan hukum dan lembaga kerja yang dibentuk oleh perusahaan. Itu artinya pemagangan bisa dilakukan langsung oleh perusahaan tanpa melalui lembaga pelatihan kerja. Dan itu yang bisa kita saksikan di mana-mana. Buruh magang merajalela, buruh-buruh yang sekarang bekerja diganti oleh buruh-buruh yang statusnya adalah magang. Dan kita tahu orang magang adalah orang yang bekerja sebagaimana buruh yang lain bekerja, tetapi dia tidak mendapatkan upah, dia tidak mendapatkan jaminan sosial, dia hanya mendapatkan uang saku. Kita bisa bayangkan bagaimana orang bekerja selayaknya orang yang bekerja, selayaknya buruh lain yang bekerja, tapi hanya mendapatkan uang saku. Apalagi yang kita saksikan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Lagi-lagi kita bersaksi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menghapus beberapa pasal pidana di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang nomor 13, yang kita kira undang-undang itu juga bukan undang-undang yang terbaik, ada beberapa sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang itu. Tapi kemudian sanksi pidana terkait dengan pelanggaran hak sebagian dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Apalagi yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kita juga menyaksikan bagaimana upah satuan waktu, upah per jam. Kita juga menyaksikan bagaimana hubungan kerja, bagaimana jam kerja yang eksploitatif, yang sangat rentan dan membuat buruh semakin mudah dieksploitasi. Pekerja semakin panjang, tapi kemudian upah yang didapatkan sangat rendah. Itu yang menjelaskan tentang bagaimana eksploitasi itu terus dilanggengkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Buruh tidak bisa lagi mendapatkan cutinya, buruh tidak bisa lagi mendapatkan istirahat panjangnya, buruh tidak bisa lagi mendapatkan kesejahteraannya, dan bahkan hari ini buruh tidak bisa lagi bermimpi untuk sekedar bekerja hingga masa pensiun tiba. Kawan-kawan, bertepatan dengan sidang di Mahkamah Konstitusi yang hari ini adalah agendanya tentang kesaksian, saya kira kita akan menjabarkan banyak bukti bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah janji yang tidak pernah terbukti. Undang-Undang Cipta Kerja adalah kebohongan yang harus kita tumbangkan. Mengapa kemudian hanya ada partai buruh, satu-satunya partai politik, satu-satunya partai yang ikut pemilu, yang kemudian ikut mengajukan judicial review? Karena kita percaya undang-undang ini adalah undang-undang yang buruk. Undang-undang ini yang dibangun, yang digagas, yang disahkan atas produk politik, kawan-kawan. Dan kita ingat betul, Partai Buruh dilahirkan bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Maka adalah tugas sejarah, tugas peradaban dari partai ini untuk terus menyuarakan tentang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita ingin memastikan bahwa di ruang-ruang pengambilan keputusan, keputusan yang diambil adalah keputusan dari kelas pekerja, keputusan yang digagas oleh kelas pekerja, keputusan yang berpihak pada kelas pekerja, keputusan yang memang didedikasikan, yang memang diterjemahkan, yang memang dipersembahkan kepada kelas pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja, lagi-lagi kita menggarisbawahi tentang bagaimana kita ditinggalkan. Berkali-kali kaum buruh dimintai pendapat, berkali-kali kaum buruh dimintai masukan, tapi kemudian apa yang disampaikan, apa yang kita beri masukan kepada pemerintah, kepada anggota DPR di dalam anggota DPR sana, diabaikan, dikesampingkan. Ada Satgas Omnibus Law waktu penggagasan terbentuk, dan semua isi Satgas adalah kalangan pengusaha. Tidak ada perwakilan kaum buruh dalam Satgas Omnibus Law itu. Itu yang kemudian menerjemahkan bahwa semua isi dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Mimpi kita, mimpi Partai Buruh adalah memasukkan semua argumentasi kita, semua agenda perjuangan kita, semua cita-cita kita dalam ruang-ruang pengambilan keputusan,
sehingga pada saatnya nanti keputusan yang diambil adalah keputusan yang berpihak pada kepentingan kelas pekerja. Sehingga itu saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa sidang hari ini adalah sejatinya membawa duka cita kita, membawa luka-luka kita, membawa kesaksian kita terhadap undang-undang yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.